Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya di Habibi TV. Bagaimana puasanya kali ini? Puasa kali ini berbeda dengan puasa pada bulan-bulan sebelumnya, karena kebetulan pada puasa tahun ini kita mendapat musibah, yaitu mewabahnya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Perekonomian menurun, penghasilan menurun, dan banyak dampak-dampak lain yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita setanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbagi informasi yang berkenaan dengan virus corona ataupun penyakit COVID-19. Jadi berita ini adalah berita yang menurut saya termasuk berita yang baik, yang bisa membakar semangat kita untuk kembali berjuang melawan virus corona ataupun penyakit COVID-19. Jadi teman-teman, saya membaca jurnal ini ditulis oleh profesor yang berada di Arizona Universitas Arizona yang ada di Amerika Serikat. Jadi mereka ada sebuah tim yang berisikan para ilmuwan. Mereka bekerja ataupun berada di Universitas Arizona yang ada di Amerika Serikat. Mereka melakukan penelitian. Selain mereka mendata berapa jumlah penderita COVID yang muncul setiap harinya di sana, tapi mereka juga melakukan pendataan genetika mengenai virus corona. Nah, jurnal ini saya baca ya di website jurnal online. Nanti linknya saya tulis di deskripsi sehingga teman-teman bisa membaca kembali jurnal tersebut. Tapi jurnal itu dalam bentuk bahasa Inggris. Saya mungkin akan ringkas hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para profesor yang ada di Universitas Arizona, Amerika Serikat. Jadi, mereka melakukan penelitian dengan cara mengurutkan kode genetik yang muncul yang didapat dari virus corona. Jadi dari data yang saya baca, ya, mereka sudah mampu mengklasifikasikan atau sudah mampu mendata sebanyak 1.600 kode genetik dari virus corona ini. Nah, uniknya teman-teman, ya, yang menjadi kabar baik bagi kita adalah para ilmuwan mampu mengkode dan mereka menemukan adanya delesi ataupun adanya penghilangan kode yang muncul dari virus corona ini. Kesimpulannya adalah para peneliti ini ya menemukan adanya kode genetik yang menghilang pada urutan basa ke-81 ya yang dikodekan oleh mereka. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah mutasi yang terjadi pada kode genetik virus corona ini sama seperti mutasi yang terjadi pada SARS-CoV yang menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2003, sehingga akhirnya wabah SARS pada tahun 2003 itu menghilang sama sekali. Nah, mutasi ini hampir sama seperti mutasi yang ditemukan pada peneliti di Arizona Universitas tersebut. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa mutasi genetik yang terjadi adalah bagian dari asam amino ataupun bagian dari protein virus corona ini, di mana protein ini disinyalir oleh para ilmuwan ataupun para peneliti adalah bagian dari pertahanan tubuh si coronavirus itu. Jadi dengan protein ini, senyawa asam amino ini, inilah bagian dari virus corona ini yang mereka gunakan untuk menginfeksi host ataupun manusia. Kemudian asam amino atau protein ini juga yang mereka gunakan untuk bereplikasi ataupun menggandakan diri, berkembang biak, dan akhirnya menyebar dari orang ke orang. Nah, yang menjadi fokus perhatian berikutnya adalah dari hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat ini, ya, baru 16.000
yang mampu diidentifikasi kode genetiknya. Nah, teman-teman, data ini masih harus kembali diuji coba lagi. Data ini masih harus kembali diperdalam oleh para ilmuwan sehingga data ini valid dan bisa diinformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia. Oke, jadi dari hasil penelitian ini ya, para ilmuwan meyakini dengan adanya mutasi kode genetik yang terjadi pada urutan basa virus corona ini, para ilmuwan yakin mutasi ini menyebabkan virus ini semakin lemah. Dan kalaupun dia menginfeksi manusia, gejala yang muncul tidak seberat gejala-gejala yang sebelumnya yang sampai menyebabkan kematian. Oke, apapun itu, kita berharap ya mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir ya, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, perekonomian kembali menaik ya, dan masyarakat bisa tidak khawatir untuk pergi kemana-mana. Buat teman-teman, sampai nanti pemerintah menyatakan secara resmi bahwa virus ini telah menghilang ya, sampai saat ini kita harus tetap menjaga jarak satu sama lain. 2 meter jauh lebih aman daripada 1 meter. Ketika pergi kemanapun selalu gunakan masker dan selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan dan langsung mandi ketika kita pergi dari luar. Oke, mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa memberikan semangat kepada kita yang saat ini sedang terpuruk mengalami wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Buat teman-teman yang suka video ini, silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain sehingga mereka merasakan informasi terbaru mengenai virus corona ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah